Begitu di bawahnya ada tagihan, wah, 300 juta bro. Buset dah, mahal amat. Sahabat, hari ini saya ingin bercerita atau sharing pengalaman tentang menurut kalian perlu nggak sih kita kuliah? Atau kalian tuh kuliah, perlu nggak sih gitu kan? Kenapa pertanyaan itu selalu muncul? Karena di era modern ini banyak sekali, ya kan, godaan-godaan dalam tanda petik yang mendorong seseorang atau anak lulus dari SMA itu nggak ingin kuliah, nggak ingin merepot-repot, inginnya instan. Sehingga mereka mencoba untuk mencari atau menggeluti profesi-profesi yang sekiranya bisa cepat menghasilkan uang dalam tanda petik. Benar sih, benar, ya kan? Pernyataan bahwa toh gue bisa loh dari main game dapat menghasilkan sekian juta, terus gue bisa toh dari dropshipper bisa mengambil sekian M dan sebagainya, atau juga gue dari YouTuber gue bisa ternyata nggak kuliah. Buktinya ada beberapa tokoh-tokoh terkenal, ya kan, yang sudah malang melintang dunia bisnis itu mereka kuliah aja DO. Nah, teman-teman, pernyataan itu memang benar. Tetapi kita coba telah lagi, ada beberapa hal yang mendorong kita coba untuk kuliah atau masuk perguruan tinggi, baik itu negeri atau swasta ya kan? Karena dalam hidup kita itu harus punya cadangan, kita harus punya planning A, planning B, planning C. Nah, di dalam antara planning tersebut, salah satunya adalah kita harus punya skill, kemudian skill kita itu terlisensi, ada sertifikatnya. Nah, pada kesempatan ini, saya ingin mencoba sharing pada teman-teman, kenapa teman-teman harus kuliah? Pertanyaan itu selalu muncul, dan jawabannya sangat mudah. Pertama, kalian mau atau tidak? Nomor satu, mau kuliah atau tidak? Apakah kuliah berdasarkan keinginan kalian? Apakah kuliah berdasarkan kebutuhan kalian? Kan? Ataukah memang kuliah itu berdasarkan keinginan orang tua kalian? Atau keinginan lingkungan kalian? Atau tuntutan dari keluarga besar? Nah, jadi pertama adalah keinginan. Mantapkan keinginan dulu. Kalau teman-teman sudah yakin saya harus kuliah, nah, saya harus kuliah. Masa jurusan apa? Nanti kita akan bahas pada episode berikutnya. Keinginan kalian. Kenapa? Kalau keinginan kuliah itu bukan dari teman-teman, dan teman-teman tidak menyadari itu bahwa kuliah itu memang keinginan teman-teman, bahwa teman-teman ingin kuliah, mengupgrade diri, kan? Menciptakan suatu peluang, atau ingin mencoba tantangan baru, maka semuanya akan sia-sia. Kenapa demikian? Kalau keinginan kuliah itu ternyata dari keinginan bokap, keinginan nyokap atau orang tua kalian, pertama, yakinkan bahwa keinginan itu dari kalian, dari teman-teman mau kuliah, bahwa saya mau kuliah pada program studi keilmuan bidang ini. Itu dulu nomor satu keinginan kalian. Yang kedua, begitu ngomong keinginan, kalau berpikir saya mau kuliah di mana, nih kan, bidang apa, pertanyaan itu akan muncul. Dan itu akan mendapatkan jawabannya kalau teman-teman punya keinginan kuat kuliah. Oke, saya ingin kuliah bidang A. Tanamkan itu. Jangan sampai teman-teman itu terpengaruh bidang A dan B. Nah, keinginan itu teman-teman harus sesuaikan. Pertama, ini maaf, bukan berarti menggurui. Kalau teman-teman ternyata dari keluarga bisnis, ternyata bisnisnya adalah bisnis perkapalan, ekspedisi, maka kalian berupaya
kuliah itu sesuai dengan apa? Tuntutan dari ekosistem bisnis yang sudah yang kalian punyai. Jadi ngapain cari-cari suasana baru, bidang-bidang baru? Mendingan kalian kalau memang dari keluarga bisnis tentang pelayanan dan logistik tadi, ambil manajemen logistik atau manajemen perhubungan, angkutan laut. Cocok. Terus ternyata dari keluarga kalian ternyata punya bisnis apa? Perkebunan. Terus kenapa tidak? Ambil ilmu tentang perkebunan. Atau ternyata keluarga besar dari pedagang. Tidak ada salahnya kalian ambil marketing, bisnis manajemen, supaya membesarkan itu tadi. Atau memang dari keluarga besar kalian dari guru. Atau kalian punya sekolah. Ini teman-teman punya sekolah, punya pesantren, punya apa. Yaudah, gunakan kesempatan itu yang sudah Tuhan berikan dari keluarga besar kalian untuk menjadi acuan kalian jadi kuliah. Jadi, lingkungan, amati. Terus, kalau pertanyaan, Bang, saya nggak punya link perusahaan, nggak punya apa. Oke. Selanjutnya adalah, coba kalian pilih jurusan yang prospektif di masa depan. Nah, prospek yang akan depan, itu nanti kita akan bahas lagi. Yang linknya nanti saya taruh di atas. Ya, yang kita akan punya bahasan sendiri. Jurusan apa di masa depan. Tapi ini pertama kita bahas dulu. Kenapa kalian kuliah? Pertama, benar-benar keinginan kalian. Kedua, lihat ekosistemnya dalam pemilihan jurusan. Ketiga, apakah kalian harus memilih jurusan sesuai dengan keinginan kalian atau keinginan bimbel? Atau keinginan yang lain? Kalau cita-cita kalian, teman-teman ini cita-cita dari awal itu memang ingin jadi desainer, desain grafis, program komputer, jurusan itu ternyata kalian sudah mencoba dan sebagainya. Nah, begitu kalian bimbel, nih kan, tryout dan sebagainya, muncul passing rate bahwa angka kalian segini nih, cocoknya nih. Maka saya bukan tidak merekomendasikan, tetapi coba telah lagi. Kira-kira kalau saya disarankan A, sedangkan saya ingin B, happy tidak kalian ambil kuliah nanti? Happy tidak? Kenapa? Jangan sampai kalian memang seneng banget desain grafis, sudah menguasai ini, ternyata ngambil apa? Tata boga. Iya kan? Atau kalian ingin banget kuliah, ya kan? Sehingga jurusan ini, tetapi karena faktor dari rekomendasi dari bimbel tadi, bahwa spesifik kalian cocoknya adalah kalian harus belajar bahasa Uni Soviet, ya kan? Dan ternyata bahasa itu sudah punah, dan universitas negara sudah punah, maka kenapa kalian turuti? Ya kan? Jadi itu pertama, ingat tadi keinginan kalian, kedua prospek. Lalu yang ketiga adalah coba kita sadar diri, ya kan? Sadar diri tentang kemampuan kita. Sadar diri tentang kemampuan kita. Apakah dengan jurusan yang kita inginkan ini kita mampu atau tidak? Kita harus sadar bahwa kita mungkin punya potensi akademik A dan B, tapi bisa tidak masuk di jurusan ini? Seperti ketika sekolah aja, ya kan? Sekolah, kita ajak kuliah sekolah jarang masuk, ya kan? Nggak boleh jurusan IPA, contohnya jurusan IPA. Pelajaran eksak kita bolos mulu. Begitu ditanya, lo mau kuliah di mana? Gua mau ngambil teknik sipil ITB. Gua mau ngambil kedokteran UGM, UI, ataupun yang lain, kedokteran. Akhirnya orang bertanya, mampu nggak sih lo? Bisa nggak lo? Jangan sampai apa yang kita lakukan di awal di kuliah sekolah tadi ini tidak sinergi dengan apa yang kita inginkan di kuliah. Mungkin kita masuk di jurusan itu, mungkin masuk entah negeri atau swasta.
Tapi dalam pelaksanaan belajar, ternyata kita tidak kuasai ilmu-ilmu dasarnya, sama aja bunuh diri. Ingat, perkuliahan itu tidak sebentar. Terus belajar mata kuliah A, contohnya adalah kalau bidang kedokteran itu ada tentang morfologi manusia, itu mereka kuliah cuma 1 semester, 6 bulan doang. Nah, 6 bulan ini dari awal kuliah nggak lama, paling kuliah dari 6 bulan tadi 4 bulan, ya kan? Ada semester, ada UTS. Udah, kalau kalian nggak kuasai, harus ngulang lagi, tahun depan ngulang lagi. Itu artinya apa? Kita harus sadar diri, memilih jurusan program studi mau kuliah ini, sadar mampu nggak gua di situ. Lihat, jangan sampai jadi mahasiswa tahunan, abadi. Kenapa? Kagak lulus. Itu sih sering terjadi. Jadi karena gengsi nih, kalau ditanya teman-teman udah SMA, lo kuliah di mana? Jurusan apa? Gua nggak mau ambil, ini kan teknik informatika. Di mana? Cambridge. Lo yakin kuliah di negeri? Yakin. Tapi lo kagak bisa bahasa Inggris, gimana? Ya coba aja dulu sana. Tinggal daftar aja, tinggal masuk, ini kan? Urusan nggak bisa nanti, dah. Nah, bener kan? Bener bisa lolos sana, tapi sana bahasa Inggrisnya ayo, kagak ngerti ya. Itu aja harus pakai Google Translate. Artinya kita akan terhambat kalau kita sendiri tidak tahu potensi kita sejauh mana kemampuan kita. Pak, semuanya bisa belajar, betul. Semuanya bisa dipelajari, tetapi waktu ketika kuliah tadi cuma 6 bulan, 1 semester, nggak cukup. Kita Pak, ini kan adaptasi. Kata orang kampus, bodo amat lo, adaptasi atau tidak. Lo mulai kuliah bulan September, 6 bulan kemudian harus sudah semesteran. Nggak ada kesempatan adaptasi. Apalagi kalau dari universitas-universitas dalam tanda petik sudah terkenal di Indonesia, itu dosennya kualifikasinya tinggi. Mereka nggak mau tahu mahasiswa tersebut males lah, baru dari kampung lah, kagak punya laptop, kayaknya nih, tidak punya ini, punya ini, itu. Mereka nggak mau tahu. Intinya, kamu datang di perkuliahan saya, kamu harus mengikuti, harus bisa. Jadi, ketiga, nyadar diri. Nyadar diri yang ketiga, 4, coba ukur. Punya biaya nggak kita untuk masuk di situ? Kan biaya itu urusan Tuhan, Pak. Rezeki urusan Allah. Tuhan Maha memberi bagi hambanya yang berusaha. Bener. Realistis. Jadi teman-teman kalau mau kuliah, ya kan, siapkan juga selain akademik biaya, men. Duit juga diperhitungkan. Jangan sampai teman-teman udah daftar sungguh-sungguh capai UTBK bla 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 bla, utul dan sebagainya, ambil Pak kedokteran, nih kan, kedokteran di UI, UGM atau sebagainya, ya. Atau kuliah di swasta. Begitu terima surat pemberitahuan, wah selamat Anda lulus di Fakultas Kedokteran ini. Begitu di bawahnya ada tagihan, wah 300 juta bro. Buset dah, mahal amat. Ya mahal. Ambil jurusan juga mahal. Nah, akibatnya apa? Mulai mikir, buset dah. Gimana nih? Daftar ulang besar. Ngomong ke bokap. Ayah, ada terima kuliah nih, di mana nah kedokteran? Mau daftar ulang. Terus? Sedikit ayah. 100 juta. Astagfirullahaladzim, kata si bapak. Nah, kenapa ambil jurusan itu? Kita gak punya duit. Ya jual rumah. Nah, jual rumah. Wassalam deh. Kalian jual rumah, besoknya daftar ulang lagi deh. Artinya, perhitungkan biaya yang akan kalian keluarkan. Ya. Jadi 4 pokok niat kalian, ya kan? Kedua lingkungan kalian,
Ketiga, sadar diri kekuatan. Yang keempat, PT, duit. Tetapi saya akan bersharing juga. Nanti ketika kalian kuliah, bagaimana caranya bisa kuliah tapi nggak punya duit. Kita akan bahas lagi untuk yang tema masalah bagaimana supaya dapat kuliah gratis. Itu link ini kita akan bahas di pembahasan berikutnya. Teman-teman, dalam penentuan perkuliahan ini, dari selain 4 itu tadi, pertama adalah komitmen kalian. Komitmen teman-teman untuk yakinkan bahwa kalian ambil jurusan itu, teguhlah pada cita-cita itu supaya teman-teman tidak menyesal. Tidak menyesal ketika ngambil jurusan tersebut. Jangan sampai kalian kuliah berdasarkan keinginan si bimbel. Ingat, bimbel menyarankan kalian untuk kuliah yang berdasarkan kira-kira kalian dapat. Itu dia. Yang kelima, jangan asal tempat kuliah. Yang penting negeri. Yang penting gua negeri. Jurusan apa lo? Ya jurusan ini. Lo kuasai kayak gak? Tidak, yang penting negeri. Ya kan? Lah konyol. Bisa masuk negeri, tapi jurusan-jurusan yang bisa dikatakan tidak prospektif. Contoh, ini kan, di tahun 90-an itu ada banyak sekali program studi yang saat ini jurusan tersebut sudah nggak ada. Contohnya adalah di bidang pertanian itu ada ilmu tanah, agronomi. Sekarang jadi program studinya kelima sudah beda, agroindustri, agroteknologi. Ini sudah lagi, sudah hilang jurusan yang tadi program studi satu-satu. Jadi ingat, selalu update, cari di internet, cari referensi. Kalian kuliah mau jurusan apapun, jangan berpikir bahwa jurusan yang lain jelek. Tidak. Jurusan apapun itu akan dibutuhkan. Baik teman-teman. Sementara itu dulu yang kita akan bahas tentang ada 5 pokok berkaitan dengan keinginan kuliah. Kenapa kalian harus kuliah? Ini yang non formal. Terima kasih atas dukungan teman-teman untuk like dan subscribe. Jangan lupa bunyikan lonceng supaya teman-teman selalu update mengikuti apa yang kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.